Malam itu hujan turun deras, seolah langit ikut menangisi nasib yang sedang menimpa Arman. Di dalam kamar sempitnya, ia duduk diam dengan kepala tertunduk. Ibunya, Bu Sumi, baru saja pulang dari rumah Bu Ratna, janda kaya di desa mereka. Wajahnya penuh harap, tapi juga cemas. "Men, kamu harus menikah dengan Bu Ratna." Suara ibunya bergetar, seakan tahu anaknya akan marah besar. Arman menoleh dengan mata membelalak. "Apa? Bu Ratna? Ibu nggak serius, kan?" Suaranya meninggi, dadanya sesak. Ia tak pernah membayangkan hidupnya akan berakhir seperti ini. "Ibu nggak punya pilihan, Nak. Hutang kita sudah menumpuk. Kalau nggak segera dibayar, rumah ini bisa disita. Ibu nggak sanggup lagi melihat bapakmu menderita di rumah sakit tanpa biaya." Bu Sumi menangis, menggenggam tangan anaknya yang mulai gemetar. Arman ingin marah, ingin berteriak. Tapi bagaimana? Ia tahu betapa parah kondisi keluarganya. Ayahnya terbaring lemah setelah kecelakaan, dan seluruh biaya pengobatan terus membengkak. Tapi menikah dengan Bu Ratna, janda yang usianya hampir 2 kali lipat darinya? Nama Bu Ratna sudah lama menjadi buah bibir di desa. Cantik memang, tapi juga penuh misteri. Suaminya meninggal dalam keadaan tak wajar bertahun lalu, dan sejak itu banyak desas-desus yang mengatakan bahwa siapapun pria yang mendekatinya akan mengalami nasib buruk. "Kalau aku menolak?" Suara Arman lemah, hampir berbisik. Ibunya terdiam, air matanya jatuh ke lantai. "Kalau kamu menolak, kita semua akan hancur, Men." Malam itu Arman tak bisa tidur. Pikirannya bercampur aduk. Harga dirinya sebagai pria, atau harga diri keluarganya? Ia benci keadaan ini. Tapi ia juga tak sanggup melihat ibunya menangis dan ayahnya meregang nyawa. Keesokan harinya, desa gempar. Arman menerima lamarannya. Semua orang berbisik di belakangnya. Ada yang kasihan, ada yang mengejek, dan ada juga yang iri karena berpikir hidupnya akan nyaman dengan kekayaan Bu Ratna. Hari pernikahan tiba lebih cepat dari yang ia duga. Saat ia berdiri di depan penghulu, jantungnya berdetak kencang. Di hadapannya, Bu Ratna tersenyum, tapi ada sesuatu dalam tatapan matanya yang membuat bulu kuduk Arman berdiri. Akad selesai. Arman resmi menjadi suami dari wanita yang tak pernah ia cintai. Tapi yang lebih mengejutkan, saat malam pertama tiba, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Di kamar yang megah, Bu Ratna menyalakan lilin, menciptakan suasana yang aneh. "Arman, aku punya rahasia," katanya. Suaranya lembut tapi menyeramkan. Arman menelan ludah. "Rahasia apa?" Bu Ratna mendekat, menyentuh wajahnya perlahan. "Sebenarnya, aku bukan wanita biasa." Arman mundur selangkah. "Maksudnya?" Senyum Bu Ratna melebar, tapi ada sesuatu di matanya yang gelap dan misterius. "Kamu akan tahu sendiri. Malam ini." Jantung Arman berdetak lebih kencang. Ada sesuatu yang tidak beres. Malam pertama yang ia kira akan penuh kebencian justru berubah menjadi sesuatu yang lebih menakutkan. Apakah ini hanya ketakutannya saja? Ataukah ada sesuatu yang benar-benar mengancam hidupnya? Malam-malam setelah pernikahan itu terasa begitu panjang dan dingin bagi Arman. Setiap ia menatap wajah Bu Ratna, ada perasaan aneh yang mengganggunya, antara ketakutan, kebencian, dan sesuatu yang belum bisa ia pahami. Wanita itu bersikap lembut, bahkan terlalu baik padanya. Tetapi ada sesuatu dalam senyumnya yang membuat Arman selalu merasa gelisah. Setiap pagi, Bu Ratna menyiapkan sarapan untuknya. Duduk di seberang meja makan dengan tatapan penuh harapan. "Makanlah yang banyak, Men. Aku ingin kamu tetap sehat," katanya dengan nada lembut. Namun, semakin Bu Ratna menunjukkan kasih sayangnya, semakin Arman merasa sesak. Ia tidak pernah meminta ini. Tidak pernah ingin semua ini terjadi. Suatu malam, saat ia duduk di teras rumah yang megah, menatap bulan yang bersinar redup,
Bu Ratna datang menghampiri. "Kenapa kamu selalu menjauhiku?" tanyanya pelan. Arman terdiam, tak tahu harus berkata apa. Ia ingin jujur, ingin mengatakan bahwa hatinya belum bisa menerima keadaan ini. Tapi ia melihat mata Bu Ratna yang penuh luka, dan tiba-tiba, kata-kata itu tertahan di tenggorokannya. "Aku hanya butuh waktu," jawabnya akhirnya. Bu Ratna tersenyum tipis. "Aku mengerti. Aku juga tahu ini sulit untukmu, Arman. Tapi percayalah, aku tidak pernah berniat menyakitimu." Kata-kata itu seharusnya menenangkan, tapi justru semakin membuat Arman merasa bersalah. Ia menghela napas panjang, lalu bangkit dari kursinya. "Aku mau tidur dulu." Saat Arman melangkah masuk ke kamar, Bu Ratna memanggilnya lagi. "Arman." Ia menoleh. "Aku mencintaimu." Arman tercekat. Ia tidak tahu harus merespons bagaimana. Ia hanya mengangguk pelan, lalu menutup pintu kamarnya. Di balik pintu, ia bersandar dengan dada berdegup kencang. Apakah mungkin perasaan itu bisa tumbuh di antara mereka? Hari-hari berlalu, dan sedikit demi sedikit, Arman mulai melihat sisi lain dari Bu Ratna. Wanita itu bukan hanya seorang janda kaya yang penuh misteri. Ia adalah seseorang yang pernah kehilangan cinta, seseorang yang pernah dikhianati oleh takdir, dan kini mencoba menemukan kebahagiaannya kembali. Suatu siang, saat mereka berjalan di kebun belakang rumah, Bu Ratna tiba-tiba berhenti dan berkata, "Arman, boleh aku bertanya sesuatu?" "Apa?" "Jika bukan karena hutang keluargamu, apakah kamu tetap akan memilihku?" Arman terdiam. Dadanya terasa sesak, seperti ada sesuatu yang menghimpitnya. Ia menatap mata Bu Ratna, dan untuk pertama kalinya, ia melihat bukan hanya seorang wanita yang lebih tua darinya, tapi seseorang yang juga takut kehilangan. Ia ingin berbohong. Ia ingin mengatakan bahwa ia akan tetap memilihnya. Tapi ia tahu itu bukan jawaban yang adil. Akhirnya, dengan suara pelan, ia berkata, "Aku tidak tahu." Sejak percakapan itu, suasana di antara Arman dan Bu Ratna menjadi semakin canggung. Arman sering menghindari tatapan istrinya, merasa bersalah atas kebingungan dalam hatinya. Namun, ada sesuatu yang mulai berubah. Ia tak lagi merasa seperti seorang pria yang dipaksa menikah. Ia mulai melihat Bu Ratna sebagai seorang wanita yang rapuh, yang juga butuh dicintai. Suatu malam, ketika hujan turun deras, Arman terbangun mendengar suara isakan. Ia berjalan keluar kamar dan melihat Bu Ratna duduk di ruang tamu, memeluk lututnya sambil menangis. Sesaat, ia ragu, tapi akhirnya ia melangkah mendekat. "Kenapa menangis?" tanyanya. Suaranya lebih lembut dari biasanya. Bu Ratna mengangkat wajahnya, matanya sembab. "Aku takut. Aku takut kamu akan pergi suatu hari nanti." Arman terdiam. Hatinya terasa berat melihat wanita itu menangis. Ia duduk di sampingnya, untuk pertama kalinya membiarkan jarak di antara mereka menghilang. "Aku nggak akan pergi," katanya pelan, meski dalam hatinya ia sendiri masih ragu. Bu Ratna menatapnya dengan harapan. "Benarkah?" Alih-alih menjawab, Arman menggenggam tangan Bu Ratna, merasakan kehangatan yang selama ini ia hindari. Wanita itu terisak lagi, tapi kali ini bukan karena kesedihan, melainkan kelegaan. Sejak malam itu, hubungan mereka perlahan berubah. Arman tak lagi merasa terpaksa, dan Bu Ratna mulai terlihat lebih bahagia. Mereka mulai melakukan hal-hal kecil bersama, sarapan di teras, berjalan di kebun, bahkan tertawa bersama. Hingga suatu hari, saat mereka sedang menikmati teh sore di halaman belakang, Bu Ratna berkata, "Arman, aku ingin punya keluarga yang sesungguhnya bersamamu." Arman menatapnya lama. Dalam hatinya, perasaan yang dulu tak pernah ia akui mulai tumbuh. Ia tak lagi melihat Bu Ratna sebagai seorang janda kaya yang membeli dirinya dengan hutang keluarganya.